Sikap tertib. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Siap menerima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Dan senantiasa kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini siapa yang tidak masuk? Kemana? Sakit. Ada lagi? Siti Risma. Kemana? Sakit. Baik, kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang sakit diberikan ketabahan oleh Allah, dan kita doakan semoga mereka cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita belajar seperti biasa. Amin. Anak-anak sekalian, di materi pembelajaran minggu lalu kita telah mempelajari tentang keberanian, kesajaan. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari AD 3.7 tentang penyelenggaraan jenazah. Submateri untuk pertemuan kali ini yaitu memandikan jenazah dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Hikmah dari mempelajari KD 3.7 ini bahwa ketika kita meninggal dunia itu tidak mungkin kita menyelenggarakan pengurusan itu oleh diri sendiri. Pasti kita memerlukan orang lain. Nah, kita pun sama. Ketika ada orang lain yang meninggal dunia, maka kewajiban kita selaku umat muslim untuk menyelenggarakan pengurusan jenazah, dari mulai memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, serta menyolatkan jenazah, dan yang terakhir menguburkan jenazah. Pelajari KD 3.7 ini, yaitu setelah melakukan diskusi mengenai informasi menyelesaikan prosesi pembelajaran, siswa diharapkan satu, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Kemudian menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah dalam kelas dengan baik, menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait pengurusan jenazah sesuai syariat Islam, menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah, menunjukkan dalil tentang mengkafani jenazah. Maka selanjutnya silakan amati video berikut ini. Bersama saya Andi Agustinus dalam Kota. Saudara, banyaknya aksi penolakan jenazah COVID-19 menginisiasi pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk menggelar pelatihan pemulasaran jenazah corona. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat menerima pemakaman jenazah yang ketiga akibat virus corona. Simulasikan cara pemulasaran jenazah
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan pada setiap tahapannya, seperti proses memandikan dan membungkus jenazah. Lubang pada tusuk jenazah harus ditutup dengan kapas yang sudah diberi disinfektan. Selanjutnya jenazah dimasukkan ke dalam kantong plastik berlapis dan dimasukkan ke dalam peti. Cara ini harus dilakukan untuk mencegah cairan droplet keluar dari lubang tubuh. Latihan pemulasaran jenazah ini dihadiri jajaran dinas kesehatan, tim medis rumah sakit, personel TNI dan Polri. Pemerintah akan membentuk tim terpadu pemakaman jenazah COVID-19 yang juga melibatkan TNI dan Polri. Jangan meniru yang lain yang sudah terjadi, yaitu menolak jenazah yang akan dimakamkan, jenazah yang terinfeksi virus corona. Saya ingin menjaga sudah kita lipat dan kita masukkan, maka kita tutuplah wajah jenazah tersebut dengan kapas. Selanjutnya adalah kita tutup bagian lembar per lembar dari 3 lapis kain kafan tersebut. Demikianlah tutorial pengurusan jenazah yang sudah kami. Kelompok 3, ini kelompok 4. Silakan, kelompok 3 mau dicoba? Oke, silakan dengan kami ketua kelompoknya Sophie. Silakan ya. Dibacakan saja hasil diskusi. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Silakan berdiri. Oke, di sana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Nurifah, perwakilan dari kelompok 3. Dari video yang telah disampaikan, kematian tidak bisa ditebak, karena kematian bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Jadi selagi kita masih ada kesempatan, jangan sia-siakan kasih sayang dan kebaikan siapapun, seperti ibu kalian sendiri. Dari film pendek tersebut mengajarkan kepada kita bahwa kematian adalah suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri kedatangannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kandungan dari Quran surat Al-Imran ayat 185 tersebut yaitu ada 3 poin. Yang pertama, setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian. Tiap perbuatan yang dikerjakan makhluk akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan. Balasan dari perbuatan amal baik dan buruk tersebut berupa keputusan akhir di akhirat, yakni surga dan neraka. Kehidupan di dunia hanyalah sementara, seperti kenikmatan berupa makanan, minuman, pangkat hingga kedudukan. Apabila salah seorang muslim yang meninggal dunia, maka kita wajib mengurus jenazahnya. Mengurus jenazah punya fardu kifayah, yaitu bersifat kolektif. Seperti ada tiga poin kewajiban yang harus kita laksanakan. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, melayani jenazah. Yang ketiga, menyelesaikan jenazah. Yang keempat, menguburkan jenazah. Dari video yang ketiga, kita menyimpulkan yang pertama, tata cara memandikan jenazah yang terkena COVID-19. Yang pertama, menyemprotkan disinfektan. Yang kedua, ditutup
dengan kapas yang telah disemprotkan disinfektan. Yang ketiga, dimasukkan kepada kantong plastik. Yang keempat, dimasukkan pada peti. Dari video ketiga yang telah kita simak, yaitu tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Yang pertama, tata cara memandikan jenazah, yaitu niat. Yang kedua, membersihkan seluruh tubuh mayit dengan air suci atau yang mensucikan, yaitu air lembang, seperti membersihkan lubang hidung, mata, gigi, sampai kaki dan tangan. Yang ketiga, membersihkan kotoran seperti kotoran pada lubang kedua kemaluan. Yang keempat, menghidupkan mayit, hukumnya sunat, lalu dibasuh air bidara atau kapur halus. Yang kedua, tata cara mengkafani dan ketentuannya, yaitu yang pertama, mempersiapkan kain kafan dengan mengukur tinggi jenazah dan menyisakan di atas kepala 30 cm dan di bawah kaki 30 cm. Tidak harus dengan kain putih, jika tidak ada boleh kain apa saja. Lalu membungkus jenazah, tetapi sebelum membungkus kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga jenazah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, kita bisa memahami makna kehidupan bahwa kita semua yang hidup pasti akan mengalami kematian. Kemudian, sebagai orang yang hidup itu memiliki kewajiban kepada orang yang mati atau yang meninggal. Kewajiban kita terhadap orang yang meninggal, yang pertama, kita wajib untuk memandikannya. Yang kedua, kita wajib untuk mengkafaninya. Yang ketiga, kita wajib untuk menyolatkannya. Dan yang terakhir, kita wajib untuk menguburkannya. Itu kewajiban-kewajiban seorang muslim yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia. Nah, kita selaku orang muslim harus dan mesti memahami tata cara bagaimana memandikan jenazah, bagaimana mengkafani jenazah, bagaimana mensolatkan jenazah, bagaimana menguburkan jenazah. Itu hal-hal yang harus kita pelajari dan pahami sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada tetangga, ada keluarga, saudara yang meninggal dunia, kita sudah tidak kebingungan lagi bagaimana ini cara mengurusnya. Karena kita sudah belajar, maka kita akan mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan terhadap jenazah. Baik, terima kasih. Semoga kita diberikan usia atau umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meningkatkan amaliyah ibadah. Amin. Tugasnya silahkan buat PowerPoint yang berkaitan dengan bagaimana tata cara memandikan jenazah, bagaimana cara mengkafani jenazah. Nanti silakan dikumpulkan di WA grupnya, WA grup yang sudah kita buat. Baik, terima kasih. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk materi di hari ini. Kita close dulu untuk semuanya. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.